Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah selalu ada jalan. Yesaya 43:19 dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Nah saudara, ayat ini sungguh dahsyat. Menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan sebenarnya sedang berjalan bersama kita. Yang sedang menuntun kita dengan tangannya dan kehadirannya yang maha agung adalah Tuhan yang lebih dari sanggup untuk mengubah gurun pasir yang gersang itu di dalam kehidupan kita menjadi padang rumput yang subur. Ia adalah Allah yang dahsyat dan hidup, yang sanggup menciptakan hal-hal yang mustahil. So firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Ia Tuhan yang buat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Boleh katakan amin? Pertanyaannya, apakah yang kita takutkan hari-hari ini? Menghadapi masalah dan tidak mendapatkan jalan keluar. Selalu ada jalan, saudara. Firman-Nya menyatakan Ia membuat jalan saat tidak ada jalan. Ia bukan Tuhan yang hanya membantu kita mencari jalan keluar, tapi Dia Tuhan yang membuat jalan. Takut kekeringan, kelaparan, tidak punya nafkah. Dia adalah Tuhan yang membuat sungai-sungai di padang belantara. Bukan satu sungai, tetapi sungai-sungai. Kata majemuk di sini menunjukkan kelimpahan yang sanggup Ia buat. Dan padang belantara menunjukkan daerah yang kering kerontang. Artinya kelimpahan di area yang tak berpengharapan. Jadi mengapa kita khawatir? Percayalah, tidak peduli apapun musim hidup yang kita jalani. Selama kita berserah penuh kepadanya, maka kita tidak akan pernah berhenti berjalan. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti bahwa hidup kita akan dipenuhi kemudahan dan kebahagiaan dan jalan keluar yang penuh dengan bunga-bunga. Tetapi berjalan bersama Tuhan adalah menerima dan mempercayai bahwa tidak peduli seberapa ganas badai yang kita hadapi di depan, ada Tuhan yang berkuasa penuh untuk menenangkan angin ribut dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan kita, ada Tuhan yang mendahului kita, berjalan di depan kita untuk membuat jalan bagi kita. Dalam kehidupan ini, seringkali ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, alias jalan buntu. Karena tidak segera mendapatkan jalan atau jawaban untuk permasalahan yang sedang digumulkan. Tidak sedikit dari kita yang bersikap apatis, masa bodoh, menerima nasib, atau menyerah kalah. Karena sudah tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus mencari pertolongan. Bahkan ada yang menjadi frustasi, putus asa, gelap pikiran, nekat melakukan tindakan yang menyimpang daripada kebenaran. Bahkan ada yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Saudara, percayalah dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jalan. Boleh katakan amin? Kita lihat bangsa Israel sebagai contoh. Di mana bangsa Israel juga pernah mengalami jalan buntu tatkala keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Mereka dikejar-kejar pasukan Firaun. Sementara di depan mereka terbentang laut Teberau. Dari kanan kiri mereka terhimpit gugusan gunung-gunung. Secara logika, bangsa Israel benar-benar mengalami jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan juga diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai persoalan dan masalah. Oleh karena itu, jangan heran bila kita pun menghadapi masalah meski dalam bentuk berbeda-beda. Namun Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari masalah itu, melainkan berani menghadapinya karena Tuhan menyertai kita. Filipi 4 ayat ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Jadi segala perkara, segala persoalan dan masalah ada Tuhan di mana kita boleh tanggung di dalamnya. Di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Katakan amin. Saat menghadapi jalan buntu, bangsa Israel menjadi sangat takut. Sepertinya mustahil lepas dari kejaran tentara Firaun. Saat terdesak inilah, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan caranya yang ajaib. Sungguh benar, firman Tuhan berkata di Mazmur 50 ayat ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Katakan amin. Solusi mendapatkan jalan dari Tuhan adalah milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan andalkan Dia dalam segala hal. Jangan menunggu sampai kita berada dalam masalah baru kita cari Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup membuka jalan baru. Pada waktu ada masalah, tak ada masalah, tetap cari Tuhan. Ingatlah, setiap permasalahan apapun yang kita alami, Tuhan sanggup buka jalan. Lihat,
Reaksi pertama bangsa Israel ketika mengalami jalan buntu adalah ingin kembali ke Mesir. Mereka berpikir, lebih baik menjadi budak di Mesir daripada harus mati sia-sia di padang gurun. Jadi saudara, sadarlah. Ada kalanya kita harus mengalami persoalan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru Tuhan ingin membentuk dan melatih iman kita supaya makin berakar kuat di dalamnya. Selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Asal kita mau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh berarti giat, tekun, setia, dan sabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus adalah jaminan hidup orang percaya. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, kalau dosa terbesar manusia, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Apalagi masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Sebab bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan ingat, selalu ada jalan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.